Merapat. Dengan petak-petak yang di meja-meja itu apa yang di dekat dinding, yang sandaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Asrul kaum wa min ulama sepuh para kiai, para guru, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Suku Al-Kausar yang dimuliakan oleh Allah, para santri semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Minhajul Aqidin yang sudah kita jalankan di pengajian Ramadan ini, begitu juga di pagi hari bersama anak-anak setelah kesibukan di Pondok Pesantren Al-Kausar kita. Pengajian pagi setelah subuh istighosah dari kitab Minhajul Aqidin dilanjutkan di sesi-sesi pengajian dengan berbagai kitab yang ada. Tentu ini adalah harapan kita untuk syiar dan juga untuk memahami tafakuh fiddin, untuk menyebarkan ilmu dengan tujuan supaya bisa digunakan untuk beribadah sebaik-baiknya. Yang mana kita sebagai manusia ini tidak lain diciptakan tidak lain melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Aqidin ini memberikan ungkapan bahwasannya manusia di dalam hidupnya menuju jalan Allah, jalan surga yang ditemui dengan semua hal yang berat sekali. Orang mau bahagia di akhirat tentu banyak rintangan, banyak hal yang ada di dalam kehidupan. Orang mau bahagia di dunia saja, dia mesti berilmu, dia mesti survive, berjuang kesana kemari, mencari pekerjaan, berusaha, kemudian bermodal, kemudian dari bangun pagi harus berpikir. Itu orang mau bahagia di dunia. Orang mau bahagia di dunia saja harus berusaha mati-matian untuk mencari nafkah, untuk menyiapkan, untuk supaya bisa bahagia di dunia, kecukupan di dunia yang sifatnya tentu sementara. Orang mungkin dalam hidupnya ya hanya punya usia 70 tahun, 80 tahun. Ya, umatnya Nabi Muhammad ini tidak jauh daripada 60 tahun. Mungkin 60 tahun ke atas itu sudah waktunya meninggal dunia. Jadi kebahagiaan yang semacam itu saja harus dicari dengan susah payah, dengan berat, dengan berpikir, dengan usaha, dengan upaya, dan bukan main-main. Ya, anak-anak santri di sini ada nggak yakin, oh bapak saya main-main, ibu saya nggak ngapa-ngapain, santai-santai saja. Kalau berpikir seperti itu, ya tentu nggak benar pemikirannya. Karena bapak kita di rumah juga bekerja,
Untuk apa? Untuk kita, untuk kebahagiaan kita hidup di dunia. Nah, ini kita membahas masalah hidup di dunia saja perlu upaya, perlu kerja keras, pontang-panting, dan seterusnya. Menghadapi banyak dinamika dan banyak pergolakan, banyak kekhawatiran yang datang. Besok laku gak ya dagangan saya? Besok ini saya dapat uang dari mana? Bagaimana bayar anak-anak SPP? Bagaimana mau lebaran bisa menemui anak untuk dapat baju baru, untuk begini, untuk begitu, untuk sanggupnya anak. Tentu berpikir dengan sangat keras, dan bagaimana tentu mereka juga berpikir bukan hanya untuk keduniaan saja. Jadi keduniaan perlu dipikirkan dan diupayakan dengan sebegitunya, apalagi akhirat. Yang mana hidup ini, hidup di akhirat ini abadan khalidina fiha abadan, selama-lamanya, tidak berbatas dengan umur dan usia. Ya. Maka dari itulah jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada akhirat itu tentu lebih berat. Kalau untuk dunia saja berat kan, ya apalagi untuk akhirat pasti lebih berat lagi, lebih rumit lagi, tantangannya lebih banyak. Secara umum, ya, kemarin sudah kita bahas, ya, bahwasanya dalam kitab ini memang ada yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu level atau tantangan, fase-fase dinamika seseorang menghadapi kehidupan itu. Nanti ada 7 tahapan atau 7 rintangan yang harus dilewati, yang harus diselesaikan, dan semuanya nanti punya posisinya masing-masing. Ada yang levelnya biasa, yang tentu pencapaiannya juga biasa. Ada yang level menengah, tentu pencapaiannya juga menengah. Ada yang levelnya tinggi, tentu juga pencapaiannya tinggi, sesuai levelnya masing-masing. Ya. Dan Allah terus memberikan ungkapan, sering memberikan ungkapan di dalam Al-Quran. Ya. Wallahu a'lamu biman ihtada, wallahu a'lamu bil muhtadin. I'malu fawqa ma 'amilu, kerjalah sekuat tenaga mungkin atas apa yang mereka sudah kerjakan, orang-orang sebelum kalian. Dan semua mempunyai posisinya masing-masing dan perbedaannya masing-masing. Sama di dunia pun, kehidupan dunia pun, orang punya levelnya masing-masing. Ada yang orang kaya, ada orang menengah, ada orang menengah ke bawah, ada fakir miskin. Tentu mempunyai levelnya berbeda-beda. Jabatan pun demikian, ada presiden, ada pejabat DPR, dan lain-lain, ada Pak Bupati, bersama jajarannya gubernur, bersama jajarannya bupati, sampai ke desa. Punya jabatan, punya strata kehidupan masing-masing, dan mempunyai level masing-masing. Tentu semuanya juga mengalami yang namanya dinamika, dan juga mengalami yang namanya hadapan, rintangan. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali memberikan ungkapan dalam kitab Minhajul Abidin ini untuk menuju ke level atau ke kehidupan di akhirat ini. Maka kitab ini sebenarnya disebutkan Minhajul Abidin ila Rabbil Alamin, ila tariqi jannati Rabbil Alamin.
yaitu tata cara atau fase-fase yang harus dihadapi oleh seseorang itu sesuai dengan metode-metode yang ada di kitab ini bagi seorang abid yang beribadah, gitu ya, untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuju surga Allah Taala, kesuksesan di akhirat itu, ya, dengan berbagai macam dinamika dan berbagai macam tantangan yang harus dihadapinya itu, ya, ada 7 perkara yang kemarin sudah kita singgung, ya, yaitu keilmuan. Nah, inilah yang mungkin kita fokuskan di kajian kita, mungkin paling tidak kita selesai di kajian tentang keilmuan. Karena kalau sudah membahas nanti tentang taubat, kemudian tentang rintangan awal, kemudian ada bawa'is dan ada qawaid, itu belum sampai ini. Paling tidak kita ini tuntas di dalam keilmuan, ya, sehingga dengan inilah nanti mungkin bisa kita melalui daripada rintangan-rintangan atau level-level yang berikutnya. Nah, itu meskipun setiap pagi juga kita sampaikan kepada seluruh santri karena pentingnya pelajaran ini dan pengetahuan ini supaya bisa mengerti bersama-sama. Baik, silakan difokuskan di al-aqobah al-ula, bagaimana manusia itu harus menjalani atau melalui rintangan di dalam kehidupannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menuju kepada surga Allah, dalam arti lain sukses di akhirat. Sukses di akhirat. Oke, pindah depan. Jadi harus disadari. Itu saya katakan bahwasanya hidup di akhirat itu tidak sama. Maksudnya tidak semua hidup di akhirat itu sama enak semua, enggak. Ada a'la illiyin, ada asfala safilin. A'la illiyin, asfala safilin. Berbeda, sama seperti saya katakan tadi. Di dunia pun berbeda. Ada presiden, ada menteri, ada pejabat-pejabat tinggi, elit, ada gubernur, ada bupati, sampai Pak RT. Sekali lagi, semakin tantangan atau hal-hal yang kamu hadapi di dunia ini semakin berat, maka nanti level di akhirat kamu itu juga lebih tinggi lagi. Tidak sama. Jelas mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat tajam sekali. Ada yang masuk surga tanpa hisab langsung setelah kiamat itu. Orang harus bersusah payah dulu untuk dihisab. Ada orang yang tingkatannya itu tanpa dihisab. Itu dikatakan 3/3 daripada umatnya Nabi Muhammad itu akan masuk surga tanpa hisab. Ya, tentu tidak mudah orang yang bisa mencapai level itu, karena hisab itu berat sekali. Ya, dari mulai kematian dikubur di alam barzakh, kemudian kebangkitan, ya, setelah kiamat ada kebangkitan, kemudian ada perkumpulan hasyar, nusyur, dikeluarkan dari kubur alam kubur, ya, dikumpulkan badan-badannya ini akan dikembalikan lagi. Ya. Bala qadirina ala an nusawwiya badan. Bahkan Allah bisa mengembalikan tangan sidik jari itu bisa kembali utuh. Jangankan mengembalikan wajah kita, rambut kita, sidik jari yang setiap orang itu
berbeda itu akan dikembalikan secara utuh. Yang itu menjadi identitas satu orang dengan orang yang lain itu beda. Gitu ya. Itu sangat detail sekali. Banyak ilmuwan mendapati ayat ini langsung masuk Islam. Karena ini bukan ucapan Nabi Muhammad katanya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah ya, mampu mengumpulkan, mengembalikan wujud manusia yang dahulunya sudah meninggal dunia, sudah hancur lebur, tulang berulang, dikembalikan menjadi utuh, terangkai, tersusun rapi, sidik jarinya kembali utuh kembali. Setiap orang mempunyai sidik jarinya masing-masing dan tidak sama, sehingga dijadikan teknologi fingerprint, teknologi untuk sidik jari dan lain-lain. Makanya enggak ini. Kalau hanya mengumpulkan mata kita, wajah kita dikembalikan, itu mudah. Gitu. Orang pun bisa mungkin. Misalnya kamu dimutilasi gitu, tak. Kemudian kamu dikumpulkan, dirangkai kembali, bisa nggak? Mengumpulkan orang yang dimutilasi itu, dipotong-potong badannya, bisa nggak dikumpulkan lagi? Tapi kalau hancur lebur terus disuruh ngerangkai sidik jarinya, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini Allah mampu dengan ungkapan yang sangat tegas sekali dan mencengangkan dunia ilmu, sains, mencengangkan dunia saintifik. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lebih lanjut lagi tentang kulit misalnya, Allah memberikan ungkapan ya, bagi penduduk api neraka, penduduk yang ada di neraka itu dengan ungkapan kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Penduduk neraka itu ketika sudah melepuh kulitnya, matang misalnya, nadijat juluduhum, kulitnya matang, ya, badalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kami gantikan kulitnya itu dengan kulit yang baru supaya merasakan adab. Nah, ini diteliti oleh pakar-pakar kedokteran, pakar kulit. Seandainya kamu dikuliti, kulitnya nggak ada, dipukul itu nggak ada terasa, sehingga nggak bisa merasakan sakit. Manusia bisa merasakan sakit itu ketika masih punya kulit. Kalau sudah nggak ada kulit, nggak ada rasa sakit. Mau dipukul, mau ditusuk, mau diapa-apakan, nggak ada rasa sakit. Ketika ilmuwan mengetahui ayat ini di surat An-Nisa itu ya, itu banyak sekali yang terhera-hera. Ini luar biasa. Ini bukan ucapan manusia ini. Tapi ini ucapan yang membuat manusia. Karena sangat detailnya kan ucapan apa firman Allah ini. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Kami gantikan kulit yang baru untuk ahli neraka itu. Liyadhuqul adab, supaya mereka merasakan azab di neraka itu. Seperti saya katakan, orang yang masuk neraka pun punya tingkatannya. Asfala sapi, ada yang biasa-biasa saja, hukumnya nggak terlalu berat, ada yang sangat payah sekali dan sangat susah sekali. Ya, yang disebut neraka jahanam, fitarkil asfali minan nar, bawah yang tak bawah dari api neraka. Dan itu punya tingkatan juga. Jadi ada daroja, ada daroka. Daroja ke atas, daroka ke bawah. Jadi
semua mempunyai levelnya masing-masing, ya, mempunyai tingkatannya masing-masing. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya, dan Allah sama sekali ya, tidak lengah dengan apa saja yang ada di dunia maupun di akhirat. Ya, tidak sama. Jangan dikira oh sudah enak masuk surga. Belum tentu. Banyak orang yang masuk surga di jalan bawah itu. Ya, misalkan nanti sama-sama masuk surga, amin masuk surga, Allahumma amin. Fikri masuk surga, misalnya. Bisa saja sekali amin, masih kurang. Karena melihat surga amin beda. Fikri misalnya. Enak sekali. Dulu saya seandainya dulu saya beramal lebih baik dari amin, mungkin saya dapat surga yang seperti itu. Amin pun seperti itu, mungkin lihat kasih stop. Hebat sekali. Amalannya apa dulu di dunia itu? Terus gitu sampai Firdaus yang disebut Firdaus. Idza sa'altum fas'alillah Firdaus, maka mintalah Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Nah, antara surga satu sama lain itu jannatin arduha samawati wal ardh. Ya, yang mana itu mempunyai ukuran ya, seluas ya, langit-langit dan bumi. Dan cukuplah apa yang disampaikan oleh para ulama dan disampaikan dari hadis Rasulullah ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbin bashar. Jadi di surga atau di neraka itu akan ada nikmat di surga yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Walau udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar kabarnya oleh telinganya manusia. Wala khatara bi qalbin bashar, bahkan tidak terdetik sekalipun di dalam benaknya atau hatinya. Begitupun siksa neraka. La ainun ra'at, begitu pedihnya dan begitu tersiksanya orang di neraka itu. Mala ainun ra'at, ya, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Walau udhunun sami'at, juga tidak pernah didengar kabarnya tentang kepedihan dan juga kesiksaan, tersiksanya orang oleh akan azab akhirat itu. Ya, wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbin bashar. Sama. Di surga demikian tidak terbayangkan, di neraka juga siksanya tidak terbayangkan. Dan semuanya mempunyai levelnya masing-masing. Likullin darajatun walikullin darajatun. Ya, dan setiap manusia, setiap orang itu punya derajatnya masing-masing. Walikullin darajatun. Walikullin darajatun. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan semua manusia itu mempunyai derajatnya masing-masing. Wa ma rabbuka wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang dilakukan oleh manusia itu, ya. Dan apa yang akan menjadi hasil daripada manusia itu baik di dunia maupun di akhirat, Allah tidak akan lengah. Akan diberikan sesuai daripada apa yang dikerjakan. Kalau di dunia sesuai dengan usaha yang akan dikerjakan, tapi di akhirat akan berlaku yang namanya inna rahmati sabatat ghadabi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau di akhirat itu sudah urusannya Allah. Tapi harus kita yakini bahwasanya in ahsantum li anfusikum. Kalau kita bekerja baik maka balasannya juga baik. Ya. Dan akan menjadi timbangannya. Kalau timbangannya berat, yang kebaikannya, fa amman man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin
radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu harus diingat-ingat. Jadi kenapa saya tekankan seperti ini? Karena tanpa itu kita nggak ada artinya belajar ini. Dan tanpa keyakinan kepada akhirat itu nggak berarti pelajaran ini. Jadi pelajaran-pelajaran seperti ini memang harus keyakinannya terhadap akhirat ini kuat. Keyakinan terhadap akhiratnya sangat kuat. Ya, kita terus merenungi diri, tapi kita ini hidup ya, sesuai dengan usia kita di dunia, dan kebanyakan tidak sampai 100 tahun sudah meninggal manusia itu. Terus mau buat apa? Gitu. Kalau hanya tujuannya untuk dunia, ya, hanya untuk kemewahan, hanya untuk membahagiakan ya, keluarganya sendiri di dunia, buat apa? Saya katakan penting, dan itu perlu untuk mencari nafkah, untuk menyekolahkan anak, untuk mencukupi kebutuhan anak, penting, bukan tidak penting. Tapi bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Dan sangat penting karena kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berdoa semoga ya Allah berikanlah di kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Jangan lupa di dalam akhirat juga harus dapat kebaikan. Jangan sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di dalam dunia dapat kebaikan, kemewahan, di akhirat ya, la wa ma lahu min khalaq wa ma lahu min nasib, bahasanya Al-Qur'an itu. Tidak ada bagiannya, tidak ada jatahnya. Justru akan menjadi siksanya. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi penting disampaikan supaya betul-betul bisa memahami dan pentingnya daripada ilmu ini, gitu ya. Fa'aqulu wa billahi taufiq ya talibal khalas wal ibadah. Sebagian sudah kita baca tadi. Alaika awalan waffaqallahu bil ilmi fa innahu al-qutb wa alaihi al-madar. Wa'lam anna al-ilma wal ibadata jawharani li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma' min tasnifil musannifin. Dari karangan keilmuan yang dikarang oleh para pengarang, wa ta'limil muallimin, dari pengajaran yang diajarkan oleh para pengajar termasuk sekarang ini, wa wa'dul wa'idin, dan ceramah yang disampaikan oleh para penceramah, wa nadrul nadirin, dan para pakar peneliti yang meneliti penelitiannya atau pengkajiannya ya. Bal li ajlihi ma unzilatil kutub, dan karena ibadah dan ilmu itulah diturunkan kitab suci. Wa ursilatir rusul, dan dikirimkan para rasul utusan. Bal li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardh wa ma fihinna minal khalq, dan karena ilmu dan ibadah itu pula Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan diciptakan makhluk-makhluk di dalamnya, di dalam langit dan bumi, ya, semuanya ini diciptakan kenapa? Karena adanya ilmu dan ibadah. Artinya kalau nggak ada ilmu dan ibadah, tidak akan pernah diciptakan itu semua. Allah memberikan ini semua tercipta karena nantinya ada manusia yang berilmu menjadi khalifah dan mau beribadah kepada Allah. Tentu ada orang yang mau beribadah menjadi hamba Allah, dan ada orang yang tidak mau beribadah. Karena nanti punya punya pilihan masing-masing, ya, punya jalan hidupnya masing-masing. Wa man yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Ya, orang yang percaya kepada Allah, mengabdi kepada Allah, maka sesungguhnya telah memilih jalan yang benar, telah memegang dengan
pegangan teguh tali yang erat, yaitu agama Islam, langsung somala yang tidak akan terputus, yang tidak akan terpisah. Dan yang kafir, wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Dan yang kafir tidak mau beribadah kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, maka Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya, tidak perlu mereka sembah, tidak perlu mereka menjadi hambanya, tapi akan diberikan keadilan seadil-adilnya. Akan diberikan keadilan seadil-adilnya. Wa ta'ala ayatan fi kitabillahi azza wa jalla ihdahuma qawluhu jalla dzikruhu Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu. Fokus di apa dikaji lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah ahata bi kulli syai'in ilma. Kata lita'lamu di garis bawah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 7 lapis langit dan bumi, ya, yang diturunkan kepada urusan-urusannya, ya, supaya kamu ngerti, supaya kamu berilmu, supaya kamu belajar. Ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika, ada ilmu pertanian, ada ilmu yang lain. Bukan hanya ilmu agama. Ya, bukan hanya ilmu agama, banyak ilmu yang lain. Silakan yang setelah dari pesantren mau masuk di fakultas kedokteran, fakultas sains dan teknologi, silakan, tidak ada masalah. Ya, misalkan mampu otaknya cerdas. Kalau mau cerdas, kita hanya mau mengartikan kitab kuning itu cerdas otak kamu. Kalau nggak mau mengartikan kitab kuning, males-malesan, nggak cerdas ya. Sudah banyak dibuktikan oleh para kiai-kiai. Siapa yang banget. Nah, jadi supaya mau cerdas, paling tidak ini di pesantren ini kamu mengartikan kitab kuning supaya otaknya cerdas. Bisa kan jadi dokter, jadi ilmuwan bisa. Kenapa tidak? Bisa kan, bisa sekali. Tapi otaknya cerdas dulu. Gimana Pak supaya cerdas, artikan kitab kuning itu dengan baik dan benar. Ini kata kiai saya. Banyak usaha sampai jadi dokter, jadi insinyur, ya, jadi PNS, ya, nggak terhitung PNS, jadi pengusaha dan lain-lain. Tapi yang penting harus cerdas dulu, otaknya harus bekerja, berfungsi. Ya, kalau di rumah main HP saja, nggak bakal otaknya fungsi. Dan inilah Allah berfirman, tidak kamu supaya kamu belajar, supaya kamu punya ilmu apa saja. Tapi ilmu apapun itu akan membuktikan anna Allah, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu keilmuannya. Ya. Wa kafa bi hadhihi al-ayat dalilan ala syarafil ilm, dan cukup pakai ayat ini itu sudah membuktikan begitu mulianya keilmuan, begitu mulianya ilmu yang harus dipelajari, yang harus diteliti, yang harus didapatkan oleh seseorang itu. Di dunia wal akhirah, untuk tujuan dunia dan tujuan akhirat, bukan hanya di dunia saja. Di dunia wal akhirah. Kalau di dunia saja harus tahu ilmu biologi, ilmu ini, ilmu itu, untuk jadi dokter, untuk jadi insinyur, untuk jadi macam-macam. Maka untuk tahu akhirat pun demikian, ada ilmu-ilmunya. Tapi yang pasti santri itu bebas, yang penting mau jadi apa saja terserah, yang penting soleh. Intinya kan gitu. Dibekali keilmuan,
akhlak yang baik, lulus pesantren jadi anak yang soleh, itu saja. Mendoakan orang tua, ya. Setelahnya mau jadi ilmuwan apa saja, enggak harus jadi ustaz, enggak harus jadi kiai enggak. Nah, kalau mau jadi ustaz, mau jadi kiai silahkan. Tapi itu pun tidak bukan semacam ingin dihormati atau ingin diwakkan, enggak penting. Apalah arti kehormatan, orang ngasih kehormatan itu enggak penting. Tapi yang penting apa? Ilmunya dan ibadahnya itu berkali-kali kita sampaikan. Kamu mau bawa pamer ke hadapan saya punya kebun mewah, punya kebun ribuan hektar, punya mobil, pabrik mobil sekalipun, punya pesawat terbang, enggak penting, tidak penting, dan bukan suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi kalau ada hubungannya dengan ilmu, dengan ibadah, itu yang luar biasa. Gitu ya. Lazimah ilmu tauhid, apalagi ilmu tauhid, karena saking pentingnya ilmu tauhid ini harus diajarkan dan harus diyakini. Betul-betul setiap orang meyakini akan ilmu iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan kodok dan kodok dan seterusnya dan seterusnya. Wal ayat tsaniyah qawluhu jalla min qail wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sering didengar dan sering dipahami ya. Tapi jangan salah, liya'budun ini bukan wiritan, zikir, sholat, ngaji, bukan. Liya'budun ini seluruh aktivitas kita, seluruh ya, kegiatan kita yang sesuai dengan ajaran syariat itu ibadah. Kalau tidak sesuai ajaran syariat, maka bukan ibadah, maksiat. Ya. Selama sesuai dengan ajaran syariat, sesuai dengan hukum-hukum Allah yang diperintahkan, ya, dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang, maka itulah ibadah. Mau jadi petani yang jujur, petani yang baik, niat ya, untuk menafkahi keluarganya, ini kerja. Gitu loh. Mau jadi polisi yang baik, polisi yang jujur, polisi yang disiplin, ini ibadah. Mau jadi tentara yang baik, membantu, itu ibadah. Ya. Jadi nilai ibadah inilah yang menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat dijadikan poin pentingnya. Untuk ibadah kepada Allah, hamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Dalilan ala safil ibadah wa luzumil iqbali 'alaiha. Dan cukuplah ayat ini sebagai dalil akan pentingnya ibadah dan harusnya orang beribadah itu. Fa'alim bi amrayni humal maqsud min khalqid daraini, maka hormatilah atau takzimlah ya, dengan dua perkara yang keduanya adalah maksud al-maksud min khalqid daraini, dari diciptakannya langit dan bumi, dunia dan akhirat. Daraini fahakunil abdi Allah yastaghila illa bihima, dan wajib bagi seorang hamba itu Allah yastaghila untuk tidak menyibukkan diri illa bihima, kecuali dengan ibadah dan ilmu. Wala yata'aba, dan tidaklah bercapek-capek, bersusah payah illa lahuma, kecuali
dengan ibadah dan ilmu. Wala yanzuru illa fihima, dan tidak melihat atau memperhatikan ya, mengharap-harap ya, kecuali untuk ibadah dan ilmu. Wa'lam anna ma siwahuma, dan ketahuilah karena sesungguhnya ma siwahuma, apa yang selain ibadah dan ilmu, minal umuri al-batin, termasuk perkara-perkara yang batin. La khairu fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya, walaupun la hasila lahu, dan termasuk daripada permainan yang tidak ada hasil nilainya. Faiza alimta dzalika, faiza, maka apabila alimta, kamu mengetahui apa itu semua, ya, dzalika fa'lam, maka ketahuilah annal ilma, sesungguhnya ilmu itu asyraf, lebih mulia al-jawharaini, ya, pada dua perkara yang penting tadi, ilmu dan ibadah. Ilmu lebih penting, gitu ya. Wa afdaluhuma, dan lebih utama. Wa lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal 'alimi, sesungguhnya keutamaan seorang yang alim itu, alal abidi, atas orang ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, ala adna wujudin, pada seorang yang lebih rendah ya, tingkatannya, min ummati, dari umatku. Adna, yang paling rendah saja. Misalkan Amin alumni pesantren, punya keilmuan yang luas, bisa baca kitab kuning, hafal Al-Quran banyak. Faisal misalkan gak bisa lulus pesantren, belajarnya susah, rumit. Akhirnya nanti si Amin ini jadi dai kondang, jadi dai besar. Si Faisal sudah malas, nggak mau belajar lagi, nggak mau ngapa-ngapain lagi, jadi orang biasa, jadi orang tidak berilmu. Misalnya yang bukan kalau sebenarnya ya alhamdulillah, ya tetap harus berjuang semaunya, sekuat tenaga untuk berilmu. Misalnya ini. Maka ibaratnya dalam hadis tadi, Amin ini seperti Rasulullah dan Faisal ini seperti orang yang paling rendah di dalam umatnya Nabi Muhammad. Begitu mulianya ilmu itu, membandingkan bagaimana Rasulullah yang luar biasa sekali itu, ya, dibandingkan orang yang paling tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa. Istilahnya seperti itu. Sehingga dalam hadis ini, Amin tadi dianggap Rasulullah, Faisal ini dianggap orang yang paling bawah. Meskipun beriman, ini sekali lagi permisalan, tapi kalau kenyataan ya jangan mau kalah Faisal. Ya, saya yang harus lebih banyak apa Al-Quran dari Amin. Saya tidak baca kitab kuning, tidak pernah sorot daripada Amin. Ya, pas tabikun, oh ya, harus berlomba-lomba. Kalau di dunia saja pas tabikul khairat, berlomba-lomba suki-sukian, pakai-pakaian duit, pakai-pakaian bondo, kenapa di akhirat enggak? Untuk ibadah tidak, kenapa? Itu fastabikul khairat itu yang lebih penting adalah urusan akhirat, bukan hanya sekedar urusan dunia. Yang lebih penting justru adalah urusan akhirat. Ya, betul ya. Wa qala nadrun ila al-'ali bi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamuha wa qiyamuha. Melihat kepada orang yang alim itu lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada ibadah 1 tahun puasanya
dan qiyamul lailnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala asyraf ahli jannati qalu bala ya Rasulullah qala hum ulama ummati. Dan hadis berikutnya, apakah mau aku tunjukkan ala asyraf ahli jannah, orang yang paling mulia bagi penduduk surga? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia di surga ini? Qala hum ulama ummati. Rasulullah bersabda, mereka itu adalah para ulama di dalam umatku. Fabana mana abana? Bana maknahu dhahara. Fabana biasanya dijadikan ungkapan dalam bahasa di pondok pesantren itu, aduh amin, fabana rizki, fabana. Saya kira amin, oh ternyata rizki bukan amin. Faham ungkapan bahasanya, fabana. Saya kira amin, ternyata. Paham? Bana, kata bana itu, fabana. Sudah ketemu belum? Enggak ketemu, mana coba carikan ini. Fabana yang mana? Nah, itu siapa lagi yang hidup, Bang? Mana yang ngaji tidur ini? Fabana, maka ternyata. Dan ternyata fabana, makna aslinya bana apa? Zohar. Fabana, fazohar. Fabana laka, maka jelas atau tampak laka bagimu annal ilma, sesungguhnya ilmu itu asyrafu. Annal ilma asyrafu, anna apa harfu nasbir yang sibul isma wa yarfa'ul khobar. Annal ilma asyrafu, sesungguhnya ilmu itu hal atau perkara yang paling mulia. Asyrafu jauharan, ya, perkara yang paling mulia. Minal ibadah, daripada ibadah. Walakin labuda minal ibadah, tapi tetap harus ada ibadah. Walakin akan tetapi labuda, tetap harus minal ibadah, ada ibadahnya. Ya, walaupun mungkin orang baru masuk Islam, ya sebisanya, ibadah sebisanya. Paling tidak kan harus tahu syahadat, kemudian harus tahu sholat wudu bagaimana, diajari pemantau. Orang Islam tidak susah itu kok. Misalnya Fakih baru masuk Islam, kan diajari apa tiap hari masuk Islam itu? Diajari wudu kan, ya kan? Sholat pelan-pelan kan, nggak dimarahin kan, maksudnya nggak dibentak-bentak. Oh kamu harus sholat, kalau nggak harus sholat masuk neraka. Nggak begitu juga kan ya? Nggak begitu juga kelas. Tapi kalau santri teman harusnya sudah tahu wudu yang baik bagaimana, harus ada sholat 5 waktu itu sudah gak perlu dipaksa-paksa kalau santri. Kalau masih dipaksa-paksa ya masa untuk surganya sendiri loh, untuk akhiratnya sendiri cuma dipaksa, lucu. Buat apa? Ya. Jadi harus disesuaikan kondisinya. Ya. Fabana laka anal ilma asyrafu jawharan min ibadah, walakin la budda min ibadah, tapi harus ada ibadahnya. Walaupun ilmu itu segunung-gunung, tapi kalau ibadahnya enggak beres, ya enggak beres. Maksudnya gini ya, maksudnya Imam Ghazali ini, la budda min ibadah, tetap harus ibadah minimal yang fardu. Walaupun kamu pinter-pinternya, tapi kalau ibadah enggak beres, apalagi ibadah yang wajib dikacau, ya ini menjadi semacam adab atau balak yang sangat dahsyat nantinya. La budda minal ibadah, walaupun misalnya orang baru masuk Islam, diajarkan sedikit-sedikit, ya, tetap harus ada ibadahnya. Ma'al ilm, ibadah ma'al ilm, ibadah bersama ilmu.
Wa illa kana ilmuhu haba'an manthura. Ya, wa illa, dan jika tidak, illa itu dari kata illa. In artinya jikalah artinya tidak. Di apa namanya? Ada illa yang maksudnya kecuali atau melainkan, ada illa yang artinya jika tidak. Nah, ini harus dipahami siapul kalamnya, konteksnya. Wa illa, dan jika tidak, karena ilmu, adapun ilmunya itu habaan, sia-sia, mansuro, terbuang sia-sia. Habaan mansuro, terbuang sia-sia, tidak ada gunanya. Istilahnya ya pohon kering, ronta, tidak ada buahnya. Habaan mansuro, terbuang sia-sia. Fa'inal ilma, maka sesungguhnya al-ilma, ilmu itu bimanzilati syajarati, sama ukurannya atau ibaratnya dengan pohon. Bimanzilati syajarati, ya, ukurannya atau patokannya sebagai pohon, setara dengan pohon. Wal ibadatu, dan ibadah itu bimanzilati samratin, dan ibadah itu setara dengan buah-buahan. Wal ibadatu bimanzilati samratin, setara dengan buah-buahan. Min samaratiha, dari buah-buahnya. Fasyarafu, maka kemuliaan itu lisyajarah, bagi pohon. Idhiyal aslu, yang mana itu adalah asal usulnya atau pokoknya. Lakinnal intifa, lakinna akan tetapi al intifa, lakinna akan tetapi al intifa, kemanfaatannya, bima yang suluh, dengan apa yang dihasilkan, dengan apa yang menghasilkan, bisa merotiha, dengan buahnya, bima yaksul, dengan apa yang menghasilkan dari pohon itu, bisa merotiha, dengan buah-buahnya saja, ya, dengan buah-buahnya pohon atau ilmu itu. Faidan, maka jadinya, bukan begini, jadinya, fa'idan, maka jadinya, la budda, haruslah, lil abdi, bagi seorang hamba itu, ayyakuna lahu, untuk memiliki baginya, ayyakuna lahu, untuk memiliki baginya, min kilal amrayni, dari dua perkara tersebut. Min, dari kilal amrayni, dua perkara tersebut. Haddun, jatah, wa nasibun, dan bagian. Haddun, jatah, wa nasibun, dan bagian. Maksudnya apa? Jadi seseorang itu harus punya ilmu dan punya ibadah, ya, sesuai jatahnya dan juga sesuai dengan bagiannya itu. Ilmu juga untuk hidup dunia, juga ilmu untuk hidup di akhirat, gitu ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia ya harus pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah, yang ingin sukses di akhirat juga harus punya ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa sukses, ingin sukses dunia dan akhirat juga harus pakai ilmu. Idhiyal asli
Ya. Fa idzan labudda lil abdi ayyakuna lahu kilal amrayn min haddin, daripada jatahnya wa nasibin dan bagiannya. Haddun wa nasibun. Wa lihada, dan karena inilah qala berkata Al-Hasan al-Basri, siapa Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, utlubu, mintalah, berupayalah, carilah hadal ilmu ini, tolaban la yadurru atau la yudirru bil ibadati, tidak membahayakan ibadahmu. Jadi cari ilmu lah, cari pekerjaan lah. Jadi ilmu ini nanti ada hubungannya dengan amal. Kalau untuk konteks dunia, carilah ilmu dan carilah pekerjaan yang tidak membahayakan ibadahmu. Karena kalau orang nanti punya pekerjaan tapi ibadahnya kacau, ya kacau juga nanti urusannya. Gitu ya. La yudiru bil ibadah, tidak membahayakan ibadah. Waktu muhanya ibadah, carilah ibadah atau ibadahlah. La yudiru, ya, la yudiru yang tidak membahayakan, tidak ada resikonya atau resikonya kecil gitu ya. Talaban dengan sesuatu upaya, usaha, la yudiru bil ilm, yang tidak membahayakan pekerjaan atau urusan dunia. Paham kan? Jadi disuruh nyari ilmu, pekerjaan, profesi yang jangan sampai mengacaukan ibadahnya untuk akhiratnya. Paham? Disuruh ibadah juga demikian. Yang stabil, yang wajib, fardu ain dulu harus dikerjakan, sholat sunnah harus bisa dikerjakan, dan itu tidak membahayakan ilmu dan amal atau profesi pekerjaan di dunia itu. Karena ada orang yang ibadah terus, lupa punya anak, lupa punya istri, nggak dinafkahi. Itu kan berarti membahayakan dunianya. Nah, ini kata ulama nggak baik. Kalau ibadah termasuk ibadah yang wajib dikerjakan, yang wajib ditinggalkan, menafkahi anak itu kan wajib. Kalau ditinggalkan malah ibadah yang tidak fardu ain, nah itu berarti fatal, merupakan sesuatu yang kacau di dalam hidupnya. Kalau sampai ibadah lupa dia punya kewajiban yang fardu ain, yaitu memberikan nafkah untuk anak dan istri, gitu ya. Akhirnya harus pikirkan, jangan mau main game aja. Kamu bakatnya jadi bapak-bapak yang harus bertanggung jawab, punya istri, punya anak. Yang itu tuh, punya anak, punya istri, yang kamu harus bertanggung jawab urusan dunianya dan juga urusan akhirat. Ya, urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Bukan hanya urusan dunianya saja, tapi urusan akhiratnya juga tanggung jawab kamu sebagai bapak nantinya, ya, mendidik anak. Ya dari mulai sekarang disiapkan. Bukan enak-enakan, bukan mikirnya hanya untuk enak-enakan saja. Gitu ya. Fasyarhu li syajari hiyal aslu lakin al-intifa bima yahsulu bi thamratiha fa idzan la budda lil 'abdi an yakuna lahu min tilal amrayn haddun wa nasibun wa li hadha qala al-Hasan al-Basri rahimahullah tibul ilma talaban la yutiru bil ibadah wa tubu hadhihi al-ibadah talaban la yutiru bil ilm. Walamma, dan tatkala istaqar, menetap, annahu, sesungguhnya, la budda, yang harus atau wajib, lil abdi, bagi seorang hamba,
minhuma dari ibadah dan ilmu jami'an semuanya, fal ilmu, maka ilmu itulah aula yang lebih diprioritaskan, yang lebih utama, aula yang lebih utama. Fal ilmu, maka ilmu aula yang lebih utama. Bitakdimi yang harus didahulukan, aula yang lebih utama yang harus lebih awal, ya. Bitakdimi didahulukan la mahalata, atau la mahalata, mau tidak mau. La mahalata itu artinya apa? Mau tidak mau, harus, tidak boleh tidak. Makanya bapak ibu kalian ngirim kalian pesantren ini ya, karena ini la mahalata, harus ilmu harus didahulukan. Ya mau, ilmunya harus tahu dulu. Nanti kalau sudah itu baru kerja, ibadah yang lain-lain. Kalau ilmunya tidak ada, kacau dunia perfilatan. Harus tahu ilmunya dulu. Orang mau silat pun harus tahu ilmunya dulu kan. Mau silat ada jurus-jurusnya, ada teknik-tekniknya, ada latihan-latihannya, ilmu. Ya itu. Lama mau tidak mau, harus, tidak boleh tidak. Lihatlah aslu, karena itu adalah pokoknya. Karena ilmu itu adalah aslu, pokoknya. Intinya inti atau intinya gitu ya. Wadalilu ala dzalika. Li'annahu al-aslu wadalil, gitu ya. Dan itu adalah asal, inti, wadalil dan sebagai bukti atau petunjuk. Ini komat apa? Titik. Walidzalika, maka karena itulah qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu adalah imamul amali, imamnya amal perbuatan. Al ilmu itu adalah imamul amali, imamnya, pemukanya, ya, pimpinannya amal perbuatan. Wal amalu, dan amal perbuatan itu tabi'u, makmumnya, pengikutnya ilmu. Wal amalu, dan amal itu tabi'u, pengikutnya ilmu. Kembali ke ilmu. Wa innama shal ilmu aslan, dan adapun shal menjadi al ilmu itu aslan, suatu inti atau suatu pokok, matbu'an yang diikuti, yalzamuka, maka harus bagimu, takdimahu, yalzamuka takdimahu, mendahulukannya, alal ibadati, daripada ibadah. Yalzamuka taqdimahu ala ibadah, di atas ibadah. Di amroini, bagi dua perkara. Kenapa harus mendahulukan ilmu gitu ya? Kenapa harus mendahulukan ilmu? Karena ada dua perkara ini. Li ahadi li amro ini. Li amro ini ahaduma, li amro ini karena dua perkara. Ahaduma, salah satunya litahsula, untuk menghasilkan laka bagimu, litahsula afalah yasulu, litahsula, supaya kamu bisa menghasilkan laka bagimu al ibadata, ibadah, wa taslamu, dan selamat. Fa innaka, maka sesungguhnya awalan, yang pertama, yajibu, yang wajib,
alaika atasmu an ta'rifa untuk mengetahui al-ma'buda, zat yang disembah, Tuhan yang disembah. Summa, kemudian ta'buduhu, kamu beribadah. Summa ta'budahu, kemudian kamu beribadah kepadanya. Wa kaifa, dan bagaimana ta'budu, kamu menyembah, kamu beribadah kepada man, siapa yang la ta'rifuhu, kamu tidak mengenalnya. Wa kaifa, dan bagaimana kamu beribadah atau kamu menyembah man, kepada siapa yang la ta'rifuhu, kamu tidak mengenalnya, mengenal yang kamu sembah. Bi asma'ihi, terhadap nama-namanya, wa sifati dzati, dan sifat-sifat zatnya, wa ma yajibu, dan apa yang wajib secara pasti, secara hukum akal di sini ya. Ini saya yakin sudah paham kalau santri, karena belajar aqidatul awam di sini. Wa ma yajibu ini maksudnya apa? Wajib bagi sifat Tuhan secara hukum akal. Wa ma yajibu wa ma yastahil, dan yang mustahil secara hukum akal. Paham di sini ya? Masa saya harus jelaskan lagi, ini kan pelajaran saya, ini saya ajarkan kalian. Ya, yajib di sini bukan wajib secara fikih ya, tapi wajib secara hukum akal, pasti maksudnya. Wa ma yajibu, dan wajib secara hukum akal. Allah wujud, Allah qadim, Allah baqi, Allah mukhalifun lil khalqi, dan seterusnya itu. Ya, 20 sifat itu yang wajib diketahui atau yang pasti secara hukum akal, yang sama dengan hukum 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau tidak begitu salah. Wa ma yajibu lahu, dan yang wajib secara pasti bagi Allah, bagi Tuhan al-ma'bud di sini ya. Wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil fi na'tihi, di dalam mensifatinya, di dalam memberikan sifat kepada ma'bud, kepada Tuhan gitu ya. Farubama, maka bisa jadi atau mungkin saja, farubama, maka mungkin saja, tak takidu, kamu meyakini fihi, di dalam ma'bud itu, di dalam Tuhan yang kamu sembah, wa fi sifati, dan di dalam sifat-sifat ma'bud, sifat Tuhan yang kamu sembah, syai'an, ada sesuatu, syai'an, ada sesuatu, wal iyadu billah, dan perlindungan kepada Allah. Iyadu billah itu a'udzubillah maksudnya ya, saya berlindung kepada Allah, mimma yukhalifu, dari apa-apa yang yukhalifu, menyelisihi min kitabil khauf, dari bab perkara al khauf, min jumlati kitabi Ihya Ulumuddin, daripada beberapa perkara, jumlah beberapa perkara yang ada di dalam kitab wasifat riwayat syai'an wal mimma yukhalifu al-haq, mimma yukhalifu mimma yukhalifu al-haq, dari apa-apa yang menyelisihi al-haq, kebenaran atau Tuhan yang benar, yang berhak disembah gitu ya. La ma'budu bihaqqin illallah, yukhaliful haq, yang hak, yang benar. Fatakunu, maka jadilah ibadatuka, ibadahmu itu habaan mansura, ya, terbuang sia-sia. Misalnya kamu sholat, kamu meyakini Allah itu baru ada, jadi ada alam semesta dulu baru Allah ada, dan kamu meyakini Allah itu misalnya mati juga, bakal mati juga gitu misalnya. Itu kan keyakinan salah.
Nah, ketika keyakinan kamu salah itu kamu pelihara, kamu meyakini bahwasannya Allah itu tidak berkuasa misalkan, Allah itu mati misalkan, kan apa gunanya kamu sholat? Kalau keyakinan yang tadi itu salah, paham nggak? Hancur semua. Gak ada gunanya ibadah-ibadah yang lain-lain. Maka keyakinan ilmu tauhidnya harus benar dulu. Keyakinan kamu pada Allah, pada Ma'bud, itu harus betul-betul benar. Maka perlu yang namanya belajar, perlu yang namanya pengetahuan tentang ini. Nah, zaman sekarang ini kalau tidak di pesantren, saya pastikan sangat susah, sangat berat sekali mengajari anak tidak di pesantren tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana kenal pada Allah itu nggak mungkin, hampir tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Sehingga ibadahnya pun kadang asal-asalan karena tidak tahu Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal siapa yang disembahnya. Syukur-syukur masih mau ikut sholat, mau ikut puasa, syukur-syukur alhamdulillah kalau namanya nggak di pesantren itu. Tapi bukan berarti yang di pesantren juga beres, belum tentu juga. Di rumah saya juga nggak tahu misalnya nggak ada pesantren, belum tentu juga. Maka yang namanya ibadah ini, kita sebagai orang tua juga harus mengawal anak-anak kita. Bukan dibiarkan. Kalian sudah sebagai santri harus siap, kalian akan punya istri, akan punya anak dan harus bertanggung jawab. Dan ibadahnya harus betul-betul dijaga gitu. Fatakunu ibadatu kahaba'an mansura, dan akan menjadikan ibadahmu itu terbuang sia-sia, tidak ada artinya. Waqad syara'na, dan Imam Ghazali berkata, kami telah menjelaskan ma fi dzalika, apa yang ada di dalam itu, minal khataril adim, ya, daripada resiko atau bahaya al-adim yang besar, fi bayani, di dalam penjelasan makna arti su'il khatimah, ya, akhir yang buruk, min kitabil khauf, di dalam penjelasan kitab al-khauf, kitab pasal khauf, yaitu kitab min jumlah kitab, di dalam beberapa pembahasan kitab atau judul-judul babnya, ya, fi kitabi Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tsumma yajibu alaika, kemudian wajib alaika atasmu, anta'lama, untuk kamu ketahui, ma yalzamuka, lazima yalzamu, ma yalzamuka, yang harus diwajibkan atau yang wajib bagimu, fi'lahu, ma yalzimuka fi'lahu, ma yalzamuka fi'lahu, yang harus dikerjakannya, minal wajibat, dari perkara-perkara yang wajib, asyariyah, yang syar'i, ala ma umirta, atas apa yang kamu diperintahkan, ala ma umirta, atas apa-apa umirta kamu diperintahkan, bihi, dengannya, litafa'ala, untuk kamu kerjakan, dzalika, itu semua, ala ma umirta, apa yang kamu diperintahkan, bihi, dengannya, litafa'ala, untuk kamu kerjakan, dzalika, itu, wa ma yalzamuka, dan apa-apa yang wajib atau yang harus, tarkahu, kamu tinggalkan, minal manahi, dari larangan-larangan, litatruka, untuk kamu tinggalkan, dzalika, itu semua, wa illa, ini apa artinya? Kecuali atau jika tidak? Ya. Wa illa sebenarnya, ya, tapi karena istilahnya nun bertemu lam ini kalau dalam tajwid apa? Idgham bila guna, ya dimasukkan illa gitu, ya. Tapi kalau tadi sudah ada yang jawab jika tidak, berarti sudah konteksnya sudah main, ya. Jadi kamu sudah sedikit-sedikit paham, bisa baca kitab kuning.
Ya walaupun hanya nebak-nebak gitu kan. Kalau illa ini bisa artinya kecuali, bisa artinya jika tidak. Wa illa, karena tadi kan sudah saya artikan, oh berarti ini jika tidak, bukan kecuali. Wa illa, jika tidak. Fakaifa, maka bagaimanakah takum kamu menjalankan bita'atin terhadap ketaatan-ketaatan la ta'rifuha yang kamu tidak mengetahuinya, mahia apa itu, wa kaifa hiya dan bagaimana itu dia gitu ya. Wa kaifa yajibu dan bagaimana yang wajib antaf'ala yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan ibadah tersebut ya. Ataukah kaifa bagaimana tajtani ya, tajtani bagaimana kamu menjauhi ma'asi la ta'lamu yang kamu tidak mengetahuinya annaha ma'asi sesungguhnya itu adalah maksiat hatta la tuqi'a nafsaka tidak apa namanya memposisikan dirimu fiha di dalam ma'asi, di dalam maksiat. Fal ibadah syar'iyyah dan ibadah-ibadah yang syar'i kat toharah seperti toharah, wassalati dan salat, wassaumi dan puasa, wa ghairuha dan selain itu semua, selain toharah, salat, saum, wa ghairuha yang wajib ya, wajib an ta'lamaha untuk kamu ketahui bi ahkamiha dengan hukum-hukumnya, wa syara'iha dan syarat-syaratnya, hatta tukima sehingga kamu bisa mengerjakannya, mendirikannya. Hatta tukimah sehingga kamu bisa mengerjakannya, gitu ya. Jadi di sini Imam Ghazali ya memberikan ungkapan yang paling pertama bagi orang yang ingin melalui jalur atau melewati daripada jalur ilmu ini, rintangan atau dinamika keilmuan ini, maka seseorang itu paling tidak ya wajib untuk mengetahui apa yang diwajibkan baginya dan apa yang dilarang baginya, gitu ya. Kalau tidak, maka bagaimana kamu bisa mengerjakan ketaatan-ketaatan yang kamu nggak tahu itu semua, nggak tahu sholat, nggak tahu buka, nggak tahu syaratnya sholat, nggak tahu syaratnya puasa. Kalau nggak tahu, terus gimana cara mengerjakannya gitu? Ya. Maka begitu juga harus tahu dulu hukumnya ini, bagaimana judi, bagaimana minum-minuman keras, bagaimana zina, bagaimana begitu. Kan harus tahu ini maksiat. Kalau nggak tahu gimana mau menjauhi? Ya terjang saja. Oh namanya nggak tahu. Padahal punya konsekuensi masing-masing di dunia dan di akhirat. Ya, punya konsekuensi di dunia di akhirat. Coba kamu judi sembarangan, main minum sembarangan, kira-kira tangkap polisi enggak? Tangkap, konsekuensi di dunia ini kena. Maka ilmu ini selain menyelamatkan kamu di akhirat, juga menyelamatkan kamu di dunia. Gitu ya. Ya silakan diikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjadi larangan Allah yang harus ditinggalkan. Gitu ya. Dan ini pesan utama dari Imam Ghazali, ya, kalau mau selamat dunia dan akhirat ya harus ikuti atau cari ilmunya supaya betul-betul tahu bagaimana mengerjakan ketaatan-ketaatan itu dan bagaimana menjauhi larangan itu. Baik, saya kira itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.